I think you mean new. Siapa sih yang gak kenal Gal Gadot? Aktris asal Israel ini melejit ke puncak popularitas berkat perannya sebagai Wonder Woman di semesta film DC. Dengan tubuh atletis, wajah cantik, dan aura yang kuat, Gal Gadot memang terlihat sangat cocok memerankan sosok superhero wanita yang tangguh. I need you to give me the stone. Tapi kalau kita melihat lebih dalam, ada satu hal yang sejak dulu sering jadi perdebatan di kalangan penonton dan kritikus film, yaitu soal kualitas aktingnya. Apakah Gal Gadot benar-benar bisa disebut sebagai aktris hebat? Atau selama ini kita hanya terpukau oleh penampilannya bukan kemampuan aktingnya? Champagne to fill the Nile. Kal-El, no. I need you to give me the stone. What happened to it? Beberapa tahun belakang, kritik terhadap kemampuan akting Gal Gadot makin sering terdengar. Bukan cuma dari penonton biasa, tapi juga dari pengamat film dan media internasional. Banyak yang bilang bahwa ekspresi wajahnya seringkali terasa datar, kurang emosional, dan dialog yang ia sampaikan terdengar seperti sedang membaca skrip, bukan seperti menghayati karakter. Give me your best, Gal Gadot. You're in grave danger. I need you to give me the stone. Dan hal ini semakin terasa di film-film yang menuntut emosi mendalam, di mana penonton berharap bisa merasakan kemarahan, kesedihan, atau ketegangan lewat mimik wajah dan suara sang aktor. Enough. Grumpiest, sleepiest. I said enough. Sayangnya, menurut banyak orang, Gal Gadot belum mampu menghadirkan itu semua. Salah satu contoh terbaru dan paling kontroversial adalah ketika Gal Gadot dipercayakan sebagai pemeran Evil Queen di film live action Snow White, di mana posisi yang seharusnya diisi oleh aktris dengan karisma gelap dan akting intens justru diberikan kepada Gal Gadot yang malah tampil dengan gaya yang dinilai kaku dan kurang menggigit. Banyak penonton merasa kecewa, bahkan mempertanyakan keputusan Disney memilih Gal Gadot sebagai tokoh antagonis utama. Dari gaya berbicara yang dianggap canggung hingga ekspresi yang terasa kosong. You know, I really don't remember you being this. Semua itu membuat karakter ikonik itu kehilangan daya tariknya. Padahal ya, Evil Queen adalah karakter yang seharusnya bisa jadi pusat perhatian dalam film fantasi seperti ini. Cakep nih, intimidatifnya juga dapat banget. Tapi aktingnya Dan hal tersebut bukan pertama kalinya Gal Gadot menerima kritik serupa. Dalam film Red Notice di mana ia beradu akting dengan Dwayne Johnson dan Ryan Reynolds, banyak penonton merasa bahwa Gal Gadot adalah titik terlemah dalam trio utama. And I also know your browser history. Ya, meski punya chemistry yang cukup baik secara visual, penampilannya dianggap hambar dan tidak mampu mengimbangi lawan mainnya yang lebih ekspresif dan luwes. Lalu, hal yang sama juga terjadi dalam film-film DC, di mana banyak momen dramatis yang melibatkan karakter Superman atau Batman terasa intens dan penuh emosi. Sementara, adegan Gal Gadot seringkali terasa datar dan kehilangan makna emosional. Kal-El, no. Tapi, pertanyaannya sekarang, kenapa Gal Gadot tetap dipercaya memegang peran besar di film-film blockbuster? Padahal, kualitas aktingnya terus-menerus dikritik. Apakah karena popularitas semata? Atau ada faktor lain di balik layar yang membuat namanya terus dipertahankan di barisan atas poster film? Why was Gal Gadot ever cast in any movie? Ever? And why is she like a movie star? She sucks at acting. Menariknya, meskipun banyak orang menilai bahwa aktingnya biasa saja, Gal Gadot tetap menerima bayaran tinggi yang setara bahkan kadang melebihi aktor-aktor lain yang jelas-jelas punya rekam jejak akting lebih kuat. Disinilah muncul isu mengenai ketimpangan dan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya dihargai di industri perfilman saat ini, bakat atau popularitas. Forget about everything. Let's see what happens now. Blah 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 blah. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh pada pembahasan terhadap kemampuan akting Gal Gadot, ada baiknya kita mundur sedikit dan lihat dulu bagaimana perjalanan karirnya di dunia hiburan. Gal Gadot memulai karirnya bukan dari dunia akting, tapi dari dunia modeling. Ia pernah menjadi Miss Israel tahun 2004 dan sempat mewakili negaranya di ajang Miss Universe. מועמדת מספר 16.
Setelah itu, ia juga sempat menjalani wajib militer selama 2 tahun di Angkatan Pertahanan Israel, yang kemudian membuatnya dilirik oleh casting director Hollywood karena penampilannya yang kuat dan berkarakter. Lalu debut filmnya di Hollywood datang lewat perannya sebagai Giselle di film Fast and Furious 4 tahun 2009. Saat itu, banyak orang mulai melirik Gal Gadot karena aura tangguhnya yang cocok dengan nuansa aksi dalam film tersebut. Tapi dari sisi akting, jujur saja perannya tidak terlalu menonjol. Dia lebih terlihat seperti pelengkap yang ditaruh di sana karena faktor visual, bukan karena benar-benar dibutuhkan dalam hal kedalaman karakter. Meski begitu, ia tetap muncul di beberapa sequel Fast and Furious dan perlahan namanya mulai dikenal luas. Puncak ketenarannya jelas datang ketika ia terpilih sebagai Wonder Woman dalam film Batman vs Superman Dawn of Justice tahun 2016. Saat pengumuman casting ini pertama kali muncul, respon publik cukup campur aduk. Ada yang antusias, tapi banyak juga yang skeptis. Bahkan sebagian fans DC sempat kecewa. Ya karena menganggap Gal Gadot belum punya kemampuan akting yang cukup untuk menghidupkan karakter ikonik sekelas Diana Prince. Namun Warner Bros tetap percaya padanya. Dan film Wonder Woman versi solo yang dirilis pada 2017 pun sukses besar secara komersial. I need you to give me the stone. Disinilah nama Gal Gadot benar-benar melejit. Tapi meskipun filmnya laris, kritik terhadap kemampuan aktingnya nggak pernah benar-benar hilang. Bahkan semakin banyak yang merasa bahwa kesuksesan film tersebut lebih karena kekuatan naskah dan arahan sutradara Patty Jenkins, bukan karena performa Gal Gadot di depan kamera. Dan disinilah kita kembali ke pertanyaan besar tadi. Kenapa sih Gal Gadot terus mendapatkan peran besar? Apakah ia benar-benar dianggap berbakat atau hanya karena sudah terlanjur dikenal luas dan menjual dari sisi pemasaran? Banyak yang merasa bahwa Hollywood saat ini terlalu fokus pada nama besar dan wajah yang bisa dijual di poster, ketimbang kualitas akting yang sesungguhnya. Ini terlihat jelas ketika Gal Gadot mendapatkan bayaran setara bahkan lebih tinggi dari aktor-aktor yang punya jam terbang jauh lebih banyak dan kemampuan aktingnya yang lebih solid. Sementara itu, aktris-aktris berbakat lain yang mampu menyampaikan emosi secara mendalam seringkali malah luput dari sorotan. And we'd pick apples. We take them and make. Kita juga nggak bisa menutup mata dari bagaimana ekspresi Gal Gadot sering dikritik karena minim emosi. Dalam beberapa adegan yang seharusnya emosional seperti kehilangan, kemarahan, atau rasa putus asa, wajahnya kerap dianggap kosong. Against me too. Are you? Yes or no? Alih-alih menyentuh hati penonton, ekspresinya justru membuat momen penting dalam film terasa datar dan kurang berkesan. Contohnya saat adegan emosional antara Wonder Woman dan karakter Superman di film Justice League, di mana aktor lain seperti Henry Cavill dan Ben Affleck terlihat lebih dalam dan menghayati. Gal Gadot malah terlihat seperti sekedar membaca dialog tanpa rasa. While the world watches. Dan ketika kita membandingkan Gal Gadot dengan aktor-aktor besar lain seperti Ben Affleck atau Matt Damon, perbedaannya terlihat cukup jelas. Ben misalnya punya rentang emosi yang luas dan kemampuan untuk bermain di berbagai genre film, dari drama berat hingga aksi. So far. Great. Just get used to the players. What players? Begitu juga dengan Matt Damon yang mampu berubah total tergantung karakter yang ia mainkan. Zero would be nice. Sedangkan Gal Gadot dari Fast and Furious, Wonder Woman, Red Notice sampai Snow White, penampilannya terasa kurang berkembang. Seolah-olah dia terus memainkan karakter yang sama dengan gaya yang sama, hanya dibungkus dalam cerita yang berbeda. Tapi tentu saja semua aktor punya kekurangan dan tidak semua orang harus menjadi Meryl Streep untuk bisa sukses di Hollywood. Tapi ketika kita berbicara soal peran utama di film-film besar dengan budget ratusan juta dolar, wajar kalau publik menuntut kualitas yang lebih dari sekedar tampilan fisik. Apalagi kan kalau melihat bagaimana Gal Gadot tetap diprioritaskan oleh studio besar. Ya meskipun penonton dan kritikus berkali-kali menyuarakan ketidakpuasan, semakin kesini makin terasa bahwa perkembangan akting Gal Gadot seolah jalan di tempat. Saat pertama kali muncul di dunia perfilman Hollywood lewat Fast and Furious, banyak yang terpesona dengan pesonanya, bukan karena kemampuan aktingnya, tapi lebih karena wajah yang eksotis, latar belakang sebagai mantan Miss Israel, dan citra sebagai perempuan tangguh yang jarang terlihat di layar lebar.
Tapi dari situ ekspektasi mulai tumbuh. Orang berharap seiring waktu Gal Gadot bisa berkembang jadi aktris yang bukan hanya cantik, tapi juga punya kedalaman emosional dalam berperan. Apalagi penonton sekarang jauh lebih kritis dibandingkan 1 dekade lalu. Buktinya paling nyata bisa dilihat di film terbarunya, Snow White. Show me where you found him. Film ini sebenarnya punya potensi besar. Adaptasi live action dari kisah klasik Disney selalu menarik perhatian. Sayangnya semua kualitas itu justru tidak muncul saat Gal Gadot mengambil alih peran ini. Karena begitu trailer dirilis dan beberapa potongan adegan tersebar di media sosial, reaksi publik langsung ramai. I think it's finally time we admit that Gal Gadot cannot act. Consistently looks the part. You got that. But you cannot play the parts, and that's okay. We need more cosplayers. We need more champion celebrity cosplayers. So get out there and stop talking. Banyak yang bilang Gal Gadot terlihat seperti sedang cosplay, bukan benar-benar menjadi si ratu jahat. Jadi ketika Gal Gadot tampil di layar, banyak yang berharap bisa jadi penyelamat film ini. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Performa aktingnya malah dianggap jadi salah satu titik terlemah dari keseluruhan film. Gak bisa memerankan karakter Evil Queen ini dengan begitu intimidatif, karismatik, dan evilnya gak keras. Ini judulnya Evil Queen. Salah satu karakter villain paling ikonik sepanjang masa. Saya hanya mencoba menyuarakan opini yang banyak digaungkan oleh penonton di luar sana, terutama di media sosial, tentang bagaimana ekspektasi tinggi terhadap aktingnya seringkali tidak sejalan dengan hasil yang ditampilkan di layar. Video ini muncul bukan karena benci, tapi karena banyak yang ingin melihat film besar diisi oleh aktor-aktris yang benar-benar bisa membawa cerita yang lebih hidup.